Ya, dalam PID controller design and tuning ini ya kita mau mentuning atau men-setting parameter dari controller khususnya PID controller. Ya, kita mulai ya. Nanti kita bisa konstruk atau hubungan yang digunakan dalam perhitungan controller ataupun membuat ya kok bisa kita men-setting controller seperti itu asalnya dari mana gitu ya. Kemudian juga beberapa controller setting yang sudah ditampilkan. Ya, pada prinsipnya kita sudah belajar stability. Ya, pada stability itu kita mendapatkan KC ya, ring KC sekian sampai sekian. Jadi ringnya KC. Nah, misalkan di sini kita buat ring atau ingat KC 5, ada 3, ada 1. Kemudian ada TOI 5, ada 11, ada 20. Di antara ini ya, tidak semuanya baik, bahkan ada yang ternyata di sini sangat jelek atau unstabil. Kemudian yang lainnya adalah stabil. Lainnya adalah stabil. Di antara yang stabil ini mana yang paling baik menurut kalian? Kelima itu mana? Ya, misalkan ini satu. Ya, oh ada. Mana? Oh ya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lima berarti ini ya. Oke, ini secara visual. Secara visual, oh ini yang baik. Nah, jadi nanti tujuan kita setting itu mencari tidak hanya yang paling stabil, tapi yang paling baik di antara yang stabil itu. Nah, contohnya di sini adalah untuk GP ya. GP di mana K-nya adalah 1, θ-nya adalah 4 dan tau-nya adalah 20 dengan KC dan tau I tau bervariasi ternyata responnya seperti itu. Nah, berarti perlu ada setting parameter. Nah, secara general juga dalam closed loop ataupun dalam pengendalian itu sebenarnya kita ingin sistem kita itu stabil atau closed loop kita itu stabil. Kemudian jika ada disturbance kita bisa meminimize. Kemudian juga dalam meminimize ataupun apabila perubahan set point itu juga bisa mencapai set point yang diinginkan. Ya, jadi stabil, bisa mereject disturbance, bisa mencapai set point yang diinginkan. Kemudian juga errornya dihilangkan atau offsetnya nggak ada. Kemudian menghindari excessive control action supaya tidak terlalu agresif, anggaplah begitu. Dan juga robust, artinya dia tahan terhadap berbagai gangguan. Nah, apa saja nanti yang kita cari untuk settingnya bisa direct synthesis ataupun IMC, juga beberapa control setting correlation atau relation nanti bisa sampaikan ya. Untuk frekuensi respon di next chapter dan yang lain ini mungkin kita nggak membahas ya karena advance. Oke, untuk direct synthesis ini sudah ada di video lainnya. Ya. Kemudian dari video yang sudah kita turunkan itu direct synthesis kita dapatkan jika transfer fungsinya FOPDT seperti ini, maka nilai KC dan tau I bisa didapatkan ini. Nah, saya kira sudah dilihat semua ya dari sintesis. Nah, jika transfer fungsinya SOPDT ya SOPDT ini maka dapat
PID. KC-nya ini, tau I-nya ini, tau D-nya ini. Nah, dengan rumus ini kita misalkan punya persamaan. Nah, GP ini berarti apa? SOPDT. Ini SOPDT. SOPDT nanti kalau pakai direct sintetis maka kontrolernya apa? PI atau PID? Nah, kontrolernya nanti PID. Nah, kemudian di situ juga ada TOSI. TOSI-nya ini dicoba-coba ya. Dicoba 1, dicoba 3, dicoba 10 dengan nilai KC yang sudah nanti kita dapatkan tau I tau D berdasarkan hitungan di apa namanya direct synthesis. Nah, dengan menggunakan tau C1, tau C2, tau C10, maka nilai KC itu bisa ini, kemudian tau I ini, tau D ini. Contoh tau C-nya 1, maka KC nilainya ini. Nah, ini apa ini kok berbeda? Nah, jadi kita punya dianggap perfect G-nya itu GP atau jadi ini GP G proses itu sama dengan G dia tulis topi yang belah itu. G topi ini saya sebut juga GPM, proses untuk model. Jadi kalian bayangkan begini. Saya punya proses. Proses ini saya turunkan persamaannya akhirnya punya transfer fungsi. Oke ya. Diturunkan menjadi transfer fungsi. Transfer fungsi ini kita sebut dengan GP. Oke. Jadi proses kimia ini kita punya wakil dalam matematiknya itu adalah GP atau transfer fungsi GP. Oke, bisa dibayangkan ya. GP-nya misalkan seperti ini. Nah, lah. Kemudian ini anggaplah ini yang actual itu GP, actual. Tetapi kita dalam menurunkan itu atau begini ya. Actualnya itu GP, kita turunkan itu GPM. Model. Jadi ya apa ya? GP dan GPM itu matematik semua, tetapi saya hanya memisahkan aja yang GP itu actual, yang GPM itu model. Dibayangkan itu aja. Ini dua-duanya matematik. Sebenarnya kedua-duanya model. Cuman model yang ini saya anggap actualnya, model yang ini kita anggap modelnya ataupun ya tidak sama dengan actual. Oke? Sampai sini supaya tidak bingung anunya. Lah, dia mempunyai KC, KC-nya itu mempunyai gain 0,9. Ini actual atau gain model K-nya itu 0,9. Ya, instead of the actual value. Actualnya berapa? Di buku itu ada berapa nilainya? Dua. Ya, actualnya 2. Tetapi dia coba menjadi 9 begitu. Jadi coba-coba aja. Jadi ini nilai KC jika K-nya itu 2, maka KC-nya adalah ini. Nilai KC jika K-nya itu 0,9 maka nilainya ini. Jadi yang pertama ini KC pada saat actual. Yang kedua ini KC pada saat kita ubah actualnya itu ya disalah-salah no itu. Bukan 2 ternyata 0,9 maka ketemu KC-nya kan berbeda. Oke. Kemudian untuk nilai tau I dan tau D sesuai dengan persamaan direct synthesis. Ya, nanti kalian bisa ini atau ya bisa dilihat daripada satu-satu nanti lama. Oke, saya ingin menunjukkan aja responnya ternyata pada saat tau C1 itu seperti ini. Kemudian jadi ini tau C2 atau tau C3 itu yang mana? Tau C3 yang ini.
yang tengah, ya. Tose 10 yang sini. Kalau ngelihat ini yang paling bagus mana? Kalau ini tanpa adanya overshoot, dia langsung pergi sana untuk yang 10. Tapi pada saat ada disturbance, jadi ini adalah set point tracking namanya. Jadi set pointnya dirubah dari 0 menjadi 1. Kemudian ini set pointnya tetap, tapi dikasih disturbance. Ini namanya disturbance rejection. Nah, disturbance rejection. Jadi mereject disturbance. Nah, jadi kalau lihat set pointnya ya yang bagus mungkin ini. Yang sini set point. Tetapi dilihat disturbance rejectionnya yang bagus sini gitu ya. Jadi nanti cari yang tengah-tengah. Atau keduanya anggaplah dalam nilai tosi ini nggak ada masalah, cuman agak lambat aja yang sini. Ya, yang sini agak menuju ke set point-nya lagi. Nah, yang jadi problem apabila ternyata gain tadi 0,9 bukan 2. Ya, pada saat gain-nya tidak sesuai, artinya ada kesalahan incorrect model gain ya ini. Incorrect model gain. Maka yang tosinya 1 ya. Benar. Nah, yang tosinya 1 dia jadi kayak gini. Apa ini? Noise. Yang tosinya 10 dia landai. Artinya yang kalau tosi 1 itu artinya apa? Pengen cepet. Tosi 10 itu pengen nggak terlalu cepet. Ya, to itu kan kalau kecil kan cepet. Betul ya? Nah, ini kecepatan sehingga dia kontrolernya itu jadi agresif. Akhirnya responnya seperti ini. Bukanya cepet-cepetan gitu. Buka tutup cepet ya sehingga jadi gitu. Oke. Saya lanjutkan ke internal model control. Ya, ini saya langsung aja. Nanti bisa dilihat juga di textbooknya ya. Apa itu internal model control? Yang pertama, saya kenalkan bahwasanya controller yang biasa ya ini aja GP, ini GP, ini kemudian GC yang sudah kita pelajari. Nah, ini ada IMC. IMC seperti ini. Oh, loh, kok ada kayak gini? Nah, jadi konfigurasinya nanti ada macam-macam. Kalau kalian belajar tentang pengendalian, maka konfigurasi controller akan banyak sekali. Ini baru kelihatan duanya aja, padahal nanti ada banyak sekali. Nah, IMC ini internal model control itu apa? Dasarnya ini tadi kan GP, proses anggaplah actual, ini GPM. Nah, kalau GP dengan GPM itu sama, maka gimana? GP dan GPM itu sama, berarti yang sini dengan yang sini sama. Berarti ini seolah-olah berarti 0. Kalau 0 berarti nggak ada yang feedback. Nah, jadi dari situ sehingga dia GC-nya itu dengan mudah seper GP. Sehingga kalau Y kan inginnya sesuai sama dengan Y set point. Y sama dengan GP kali GC kan gitu. Kali lagi Y set point. Kalau ininya nggak ada ya. Kalau ini 0. Yang sini 0. Berarti Y sama dengan GP GC kali set point. Nah, GP itu jelas punya punya proses. GC-nya berapa supaya ininya 1. Nah, seper GP. Berarti ini supaya GC aksennya seper GP. Nah, sehingga akan menjadi Y set point. Cuman ini idealnya ya, idealnya. Oke, jadi asalnya dari situlah. Tetapi GP itu jarang sama dengan GPM misalkan.
maka ini tidak nol. Kalau tidak nol maka bla bla bla. Lah, saya tidak anu ke sana, tetapi ini IMC akan dijadikan kayak gini, PID. Ini anggaplah PID. GC ini PID, GC bintang adalah punyanya IMC. Nah, konfigurasi saya ubah seperti ini. Jadi ini adalah IMC. Persis itu tadi, GP ini GPM. Minus, ini minus. Kemudian saya pindah ininya, summing junction-nya pergi ke sana. Hanya pindah summing junction aja, ini pergi ke sini. Oke, bisa diikuti. Berarti ini plus, minus, pergi ke sana, miliknya yang sini. Oke, kemudian ini, yang ini pengen saya pindah ke sana. Nah, jadi yang ini pengen pindah ke sana. Jadinya seperti yang bawah, paling bawah. Lah, kemudian saya ubah. Misalkan ini A, ini B, ini C. Ya. Jadi ini A, B, C. Terus maka ini juga A, ini C, B-nya enggak usah. Enggak ketulis nih, oh B-nya di mana? Belum tentu sama, ini anggaplah gitu. Nah, kemudian kita buat matematiknya. A itu sama dengan apa? A itu sama dengan Y set point dikurangi B. B itu sama dengan apa? B itu sama dengan Y min C. Y, sini kan Y dikurangi C. Maka A sama dengan Y set point min Y min C atau Y set point min Y plus C. Jadi C jadi plus di sini. Nah, sehingga sini bentuknya jadi plus. Nah, coba ini dengan sini A harus sama. Nah, maka dia juga nanti sama. Setelah kalian buat gini, A-nya akan sama dengan ini. Cuman di sini jadinya plus. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, seperti di penyederhanaan itu, feedback, ini jadi satu kotak saja. Jadi satu kotak yaitu GC. Maka GC akan menjadi apa? Nah, arah lurus dibagi 1 min atau plus perkaliannya. Feedback, begitu. Apa satu loop. Ya. Maka GC itu adalah GC bintang dibagi 1 min karena ini plus. Ya, karena ini plus min GC bintang GPM. Oke, sampai sini. Nah, sehingga GC ya GC controller PID dari IMC itu sebenarnya ini core-nya. Nah, GPM-nya dimasukkan ke tadi GC bintang kan sama dengan seper GPM atau seper GPM sebenarnya gitu. Nah, jadi GC sama dengan GC bintang per 1 GC bintang GPM ini. Oke? Ya. Atau dijabarkan ya, kalian bisa juga membuat seperti ini. Terus ya. Kemudian seper GP itu seper GP ini apakah bisa? Misalkan saya punya GP itu K E pangkat min theta S per KS plus 1. Ya, maka seper GP-nya gimana? KS plus 1 per K E pangkat min theta S. Nah, yang ini supaya realize maka harus dikalikan, yang bawahnya harus dikalikan tau S plus 1. Tau S ini tau CS, nah makanya kemudian muncul tau C juga di sini. Kemudian E pangkat min theta S dinaikkan jadi E pangkat plus theta S, mungkin enggak? Kalau E pangkat min theta S kan terlambat sebesar theta. Kalau plus, apakah lebih cepat dari theta? Kan nggak mungkin. Nah, jadi ini nggak mungkin. Nah, ini namanya kita sebut G plus sama G min. G plus itu terdiri any time delay atau right half plane. Ini time delay, berarti ini nggak mungkin. Nah, jadi untuk mendapatkan seper GP ini, seper
GP ini adalah yang ini aja. Ya. KS per K cuman harus dikalikan tau si S plus 1. Yang sininya nggak mungkin. Ya, G plusnya nggak mungkin. Nah, apa namanya? Yang diperkan akhirnya hanya G min. Nah, G min kalikan F. F ini filter tadi. F dalam hal ini adalah tau si S plus 1 tadi. Nah, ini adalah F-nya. Jadi, G bagian yang min tadi berarti G-nya apa? KS plus 1 per K. Ini adalah G min. Ya, ini adalah F. Ya, G plusnya adalah E pangkat min theta S. Lah, G plusnya nggak masuk. Jadi untuk GC bintang itu hanya ini. Ini kita ngomong masalah IMC ya, yang sebenarnya nggak terlalu banyak nanti dipakai untuk IMC sendiri, tapi ini untuk jembatan ke PID. Nah, Oke, kemudian TOSI selection of TOSI ini di direct synthesis maupun IMC ada TOSI itu dari sini ya. TOSI per theta lebih dari 0,8 atau TOSI lebih dari 0,1 theta. Ini menurut Rivera. Menurut Chien and Fruhoff, ini TOSI itu antara theta dan tau. Menurut Skogestad, TOSI itu sama dengan theta. Udah gitu. Nah, dan berdasarkan apa namanya penurunan IMC tadi kan penurunan dari ini GC itu sama dengan GC bintang per 1 min GC bintang kali G P M. Ya, betul ya. Nah, GC bintang didapat dari G min kali F kayak tadi. Nah, jadi dimasukkan sini maka akan ketemu GC dan GC nanti dianalogikan dengan PID maka akan ketemu setting parameternya yang ada di tabel ini. Ya, jadi tabel ini diturunkan dari itu. Di mana ini video tentang penurunan IMC PID base IMC sudah ada ya. Oke ya, sudah dilihat juga videonya. Nah, saya anggap sudah. Ya. Oke, kemudian next di sini ada PID controller setting parallel dan series. Ya, di chapter sebelumnya, setelah kita dapat PID itu ada banyak model, ada paralel, ada series. Nah, ini adalah paralel, ini adalah series. Ini hanya anu aja, membandingkan dua ini. Kalau saya punya paralel kayak ini, mau diseriskan, maka KC-nya jadi ini. Saya punya series kayak gini, mau diparalelkan, maka KC-nya menjadi seperti sana. Gitu aja ini. Oke? Next. Nah, ini untuk case yang agak khusus, yaitu tuning untuk lag dominan. Lag dominan itu apa? Model atau transfer fungsi di mana theta per tau-nya itu jauh lebih kecil dari 1. Misalkan ini tetanya 1, taunya 100 misalkan jadi 100, 1/100 ya. Jadi jauh lebih kecil dari 1. Maka kalau kita pakai IMC ataupun pakai apa namanya direct synthesis, maka nanti hasil responnya kurang baik ya, atau bisa dilihat nanti ada contohnya. Lah, supaya responnya baik, maka ini didekati integrator approximation. Nilai K E min theta S per tau S plus 1 itu didekati dengan ini. Nah, jadi jika theta per tau itu sangat kecil dari 1 nilainya, maka gantilah seperti ini. Ini kan FOPDT. Kalau ini apa? Ini kan first order. Kalau yang ini adalah integral ya, integral sistem seperti S saja. Maka kalau kita lihat di tabelnya IMC ada di
huruf apa itu. Nah, kan ada tipenya. Nah, maka tuningnya pakai itu, M atau N ini. Kemudian pendekatan yang kedua. Jadi pendekatan yang kedua, limit value to I. To I ini maksudnya to I-nya diubah menurut Skogestat. Diubah yang kecil mana? To I menurut IMC itu atau 4 kali to C plus theta. Nah, mana yang kecil? Kalau yang kecil ini, maka pakai to ini. Kalau yang kecil ini, maka pakai ini. Ya, jadi minimum ini maksudnya yang kecil ini pakailah ini, yang kecil ini pakailah. Yang to I biasa ini dari IMC, benar-benar IMC, yang ini ya Skogestat dia punya aturan. Kemudian metode yang ketiga ini enggak saya bahas ya, mungkin perlu penurunan yang lebih. Jadi dimisalkan ini. Saya punya first order plus date time seperti ini. 100 per 100 S per 1 E pangkat min S. Berarti tetanya 1, to-nya 100. Berarti theta per to adalah berapa? 1/100 sama dengan 0,01. Kalau pakai IMC dengan to C sama dengan 1, maka nanti bagaimana? Pakai to C 2, terus kemudian IMC dengan Skogestat modification. Sebenarnya modification tadi kurang 10 menit ya. Skogestat modification tadi minimum to I atau 4 to C plus theta. Ya, kemudian pakai direct synthesis. Nah, ini diminta mencoba. Nah, kalau pakai IMC ketemu KC ketemu to I ini. Kalau pakai integrator approximation ya, tadi integrator approximation KC-nya ini, to I-nya ini. Pakai Skogestat, to I-nya di revisi menjadi kayak gini. Pakai direct synthesis dapat ini dan ternyata dia punya respon untuk set point is oke. Nggak ada masalah dia. Keempat-empatnya. Tetapi pada saat ada disturbance, ternyata ini sangat landai. Nah, yang sangat landai ini pakai IMC. Maksudnya memang ini tadi merevisi yang IMC dia punya metode, ternyata untuk disturbance rejection kurang baik. Maka dia pakai beberapa pendekatan integral approximation atau pakai Skogestat dia punya. Ternyata begitu pakai integral atau Skogestat dia bisa balik ke set point dengan cepat, tidak landai. Oke, tuning relation ya, tuning relation based on integral kriteria. Jadi sebenarnya nanti dalam respon pengendalian proses itu yang kita tinjau juga adalah errornya yang paling kecil, apakah itu IAE ataupun ITAE ataupun ISE. Kalau IAE itu errornya diabsolutkan, ya, errornya di absolutnya itu aja. Nah, berarti ini positif, negatif di absolutnya. Jadi gini aja. Oke. Kalau integral square ISE berarti ini dikuadratkan. Errornya di sini dikuadratkan. Kalau ITAE errornya ini dikalikan time. Jadi di absolut ITAE itu diabsolutkan kemudian dikalikan time. Nah, time-nya kecil berarti dia kecil, error besarnya nggak apa-apa, tapi dikalikan time yang kecil masuk error besar nggak masalah. Tapi kalau square yang kecil dikecil-kecilkan, yang besar dibesar-besarkan. Kalau absolut itu ya linear saja. Jadi ini. Jadi ini untuk square dikuadratkan, ini dikalikan time. Nah. Oke, jenis controller yang lain yaitu dengan ITAE Performance Index, anggaplah gitu, based on ITAE Performance Index. Caranya gimana? Caranya semua controller ini dijadikan first order plus time delay. Jadikan FOP DT ya. Kalian punya GP dalam FOP DT. FOP DT. Nah, nanti punya theta, punya to, punya K, apalagi. Ya sudah. Maka kalau mau mencuning pakai PI, pakai rumus ini. P-nya pakai rumus ini, I-nya. Ya. Dengan tipe inputnya load itu maksudnya load itu disturbance
Set point itu ya set point. Artinya apa? Saya pengen men-setting controller ini dengan inputnya load, dengan inputnya set point. Nah, kalau pakai PI maka rumusnya ini, pakai PID rumusnya ini. Harga AB ini dari dihitung dengan di bawah ini. Y sama dengan A theta per tau pangkat B, di mana Y adalah K per KC. Kalau Y ini ketemu harga, A-nya dari sini, B-nya dari sini, maka akan ketemu satu harga. Harganya berapa itu sama dengan KKC, maka KC-nya akan ketemu. Oke, Y ini juga sama dengan tau per tau I, integral modulnya. Kalau ini mencari K, ini ketemu tau I. Kemudian yang sini ketemu tau D. Nah, jadi ketemu Y, ketemu KC, ketemu tau I, ketemu tau D dengan memasukkan AB-nya yang ada di sini. Kalau untuk mencari I pakai ini. Ya, jadi yang sini untuk mencari P, yang sini mencari I. Kemudian PID juga gitu, mencari P pakai AB yang ini. Jadi untuk mencari P pakai yang atas. Mencari tau I berarti pakai yang ini. Mencari tau D berarti pakai yang sini. Gitu. A dan B-nya itu berubah-ubah. Oke, kemudian ada pengecualian di sini ada B, ada B, ada sini ya B ini. Itu adalah set point change ya, di mana persamaannya berbeda dari yang atas. Ya, hati-hati. Untuk yang B ini persamaannya pakai ini tau per tau I sama dengan A plus B theta per tau. Ya, oke, next. Ini waktunya tinggal 4 menit. Ya, mungkin nggak sampai 4 menit sudah selesai. Ini tinggal 2 lembar. Kemudian ada tuning yang lain, ya, Skogestad ya. Ataupun sebelum dia membuat kesimpulan ini, tadi kan dengan IMC ada yang dikoreksi dan seterusnya, maka dan juga berbagai penelitiannya, Skogestad dia menyatakan seperti ini. Ya, controller KC itu harus inversely proportional to product other gain in the control loop. Artinya KC itu berbanding terbalik dengan K. Ya, KC harus turun terhadap theta per tau. Ya, rasio time delay to time constant increase. Jadi ini dia harus turun apabila theta per tau-nya naik ataupun sebaliknya dan seterusnya ya. Intinya Skogestad berdasarkan SOPDT ya. SOPDT punya seperti ini, maka Skogestad membuat kondisi jika tau 1 kurang dari 8 theta, jika tau 1 lebih dari 8 theta, dia punya KC, tau I, tau D-nya seperti dalam tabel. Oke ya, jadi ini berdasarkan Skogestad ya. Skogestad ini SOPDT. Yang tadi ITI Performance Index berdasarkan FOPDT. Ya. Kalau kemudian yang ini Haglum Astrum. Nah, ini kalau punya integral, ini punya FOPDT, maka KC-nya ini, KC-nya itu. Jadi tuning itu memang banyak sekali, ya. Tuning ada banyak sekali. Mungkin ratusan ataupun ribuan barangkali ya. Termasuk almarhum Pak Minta Yuwana itu juga punya tuning metode. Ya, dia punya tuning. Ya, termasuk saya dalam ambil PhD itu saya juga tuning to degree of freedom IMC. Jadi IMC tapi ada degree of freedom-nya, saya cari tuningnya. Nah, oke, saya kira cukup untuk tambahan tuning. Nah, kemudian nanti tugas ya.